Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina ta'alim wa ta'allum wa tadhkir wa tadhakkur wal ifada wal istifada wa nafa' wal intifa' anna Allah yarzuqna al-ilma an-nafi' wal amal al-khalis al-maqbul wa husna ta'alim wa dalala ala al-huda wal yasurra bidhalika qalban nabi sallallahu ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa zabil hukukil wajibati alaina khususan al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Seperti biasanya kita mulai pelajaran kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga la in syakartum la azidannakum. Allah Subhanahu wa taala selalu menghadiahkan kepada kita tambahan-tambahan nikmatnya, khususan nikmat yang paling agung, nikmatul Islam wal iman, nikmat hidayah, nikmat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar yang akan kita minta syafaat nanti di hari kiamat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sholawat kita akan menghasilkan rahmat yang besar kepada kita semua, khususan yang ada di Indonesia, umuman seluruh dunia, karena sholawat dari Allah itu adalah rahmat. Seperti yang diceritakan oleh para ulama, sholawat itu kalau dari Allah adalah rahmat, kalau dari kita adalah doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya akan memberikan keselamatan bagi kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan pelajaran kita adab sulukil murid yang ditulis, yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Pada hari ini kita sampai pada faslun wa yanbaghi lil murid alla yazala ala tahara. Diharapkan bagi seorang murid, bagi orang yang menginginkan untuk mendapatkan darajah yang tinggi di sisi Allah, orang yang menginginkan keselamatan di akhirat, yaitu untuk selalu dalam keadaan suci. Kullama akhdas tawaddu wa shalla rak'atain. Setiap kali hadas segera wudu dan segera sholat 2 rakaat. Wa in kana muta'ahilan wa ata ahlahu falyubadir bil ightisal minal janabah fil waqt. Apabila sudah berkeluarga dan harus mendatangi keluarganya, dalam arti di sini istrinya, maka tidak masalah. Setelah mendatangi istri, segeralah mandi, kemudian segeralah bersuci. Jangan membiarkan dalam keadaan junub, wala yamkuth junubah. Jangan terlalu lama dalam keadaan junub. Segeralah untuk mandi dari janabat. Wa yasta'inu ala dawami thahara biqillatil akli. Bagaimana caranya supaya kita ini awet untuk tidak batal, awet untuk selalu dalam keadaan suci,
beliau Habib Abdullah memberikan jalan, yaitu minta tolonglah dengan cara bigilatil akli, sedikit makan, jangan terlalu banyak makan. Ya kalau makan itu yang apa ya, kalau makan itu yang porsinya itu bagus, jadi jangan terlalu banyak tapi bisa membuat badan kita kuat. Jadi yang apa namanya ya, proteinnya yang tinggi, jadi makannya sedikit tapi bisa untuk kekuatan ibadah. Karena makan yang banyak ini bisa membuat kita berat. Fa innal ladzi yukthirul akla, karena bagi orang yang memperbanyak makan, ya kok lahul hadas katsiron, otomatis dia selalu banyak hadas. Kok orang yang banyak makan pasti akan banyak minum. Orang yang banyak minum pasti akan banyak tidur. Orang yang banyak tidur pasti akan banyak hadas. Banyak minum pasti banyak kencing. Banyak makan pasti banyak kentut berak. Akhirnya kita sulit, menjadi berat untuk menjaga dari hadas. Fatashukku alaihil mudawamatu ala tahara wa fi qillatil akli aidan ma'unatun ala sahar. Dan di dalam sedikit makan itu juga bisa membantu untuk malam harinya tidak terlalu banyak tidur. Jadi di dalam kitab Zubat itu dikatakan man nafsahu syarifatun abiyah yarba'an umurid daniyah walam yazal yajnahu lil ma'ali yazharu fi tilabihal layali. Barang siapa yang merasa dirinya adalah keturunan orang yang mulia, maka dia harus meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna, dan dia selalu kepingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Setiap malam jarang tidur, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk bisa membantu kita supaya kita bisa kuat berzikir, maka makannya jangan terlalu banyak. Makanannya itu yang berkualitas. Nah, makanannya yang berkualitas. Sayur itu berkualitas. Ya, tidak harus mahal, tempe, tahu itu berkualitas. Sambal itu tidak kualitas. Nasinya banyak, sambalnya banyak, tidak berkualitas sama sekali. Terong itu berkualitas, sayur termasuk sayur. Ya, sambal terong, nah itu tidak berkualitas. Kalau cuman sambal tok, lombok tak pirang-pirang, padesir karu-karuan, gembrodos enak, tapi mari ngono ngentutan. Atau bareng ngentutan nguyuan, kencing. Karena terlalu banyak minum. Terus kayak gitu tidur terus. Ya kira kita rugi, tidak banyak ibadah. Jadi makan itu nasinya tidak perlu banyak, tapi sayur yang banyak, sayurnya agak banyak. Kangkung itu sayur, tidak perlu mahal-mahal. Petet, ya, itu termasuk sayur. Tahu pedet? Hah? Ngerti pedet? Tahu pedet? Apa? Daunnya lamtoro. Hah? Biasanya banyak di sini pedet buat untuk makanan kambing. Itu bagus, ya, jadi yang bangsa sing ijo-ijo itu bagus. Kalau bisa ya ditambah dengan buah-buahan, ya buah-buahan yang sederhana, yang murah-murah. Yang di sini paling banyak pisang. Ya, kalau tidak ada pisang ya sawu depanmu itu banyak. Tapi sayang masih mentah-mentah. Itu berkualitas. Nasi itu tidak perlu banyak. Membanyaki nasi malah membuat berat. Kalau perlu malam jangan makan nasi.
kalau malam jangan makan nasi, itu berat untuk bangun tidurnya. Bangunnya berat. Apalagi kok nasi goreng. Wah, enak tapi bangunnya berat. Karena ada nasinya, masih ada minyaknya, minyak gorengnya. Itu berat. Kenapa kok minyak goreng itu berat? Karena minyak goreng itu terbuat dari kelapa sawit, sama dengan bahan-bahannya, sama dengan bahan bakunya oli. Jadi kamu kalau makan gorengan sama dengan minum oli. Tahu oli? Nah, itu kalau diminum semakin kuat kamu ibadah. Lah orang-orang Jawa itu ndak iso, semua harus digoreng. Apa yang ndak digoreng? Sampai gedang ya digoreng. Orang Arab bingung, orang Hadramut bingung. Pisang kok digoreng? Gila nih. Katanya orang Jawa ma'idundok. Orang Jawa ma'idundok, masa pisang digoreng? Ya, itu makan yang jangan terlalu banyak, karbohidratnya jangan terlalu banyak, yang banyak itu, yang berkualitas itu adalah sayuran. Walladzi yang bagi lil murid alla yakul illa anfaqah. Seharusnya seorang murid itu jangan makan kecuali kalau lapar. Wala yanam illa an ghalabah, dan jangan tidur kecuali sudah betul-betul ngantuk. Tidurnya itu karena ghalabah. Ghalabah itu gak kuat nahan, itu jadi ketiduran. Bukan nawa itu niat ingsun tidur. Persenise toto sing rapi, tidurnya enak-enak no, dikasih apa? Buat nyamuk. Supaya ndak bangun. Bukan seperti itu. Ya, yang bagi tidurnya itu karena ghalabah. Katanya orang dulu itu, santri itu kalau makan harus enak, kalau tidur harus nyenyak, kalau utang tidak boleh nyaur. Paham? Nek mangan sing enak, nek turu sing nyenyak, kalau utang tidak boleh nyaur. Itu santri. Artinya bagaimana? Makan yang enak itu ketika lapar. Walaupun ikannya itu tidak ada, lauk pauknya sederhana, cuman tahu sama tempe atau kangkung tok. Paribasane cuman sambal terong saja, nikmatnya luar biasa karena lapar. Jadi makan sing enak itu artinya jangan makan kecuali sudah lapar. Tidur ya harus yang nyenyak. Kapan tidur nyenyak? Kalau ngantuk. Kalau ndak ngantuk, ndak akan enak tidur. Kedap-kedip terlalu dipaksakan. Kalau udah ngantuk banget itu tidurnya nyenyak. Kalau utang jangan nyaur, artinya kalau utang tidur. Umpamane malam tidak tidur, maka siang tidak boleh nyaur tidur. Malam ndak tidur, siangnya nyaur, ngantek sahurannya akeh. Biasanya kalau malam cuma tidur 4 jam, siangnya 8 jam, wah itu riba itu. Berarti kan nyaurnya lebih banyak itu. Itu kena riba itu. Atau puasa paginya, ya malam ya jangan nyaur. Paginya puasa, ndak makan, tapi dihitungi. Pagi tidak makan, siang tidak makan. Berarti malamnya buka. Setelah buka, setelah tarawih makan lagi, nyaur dohornya. Jam 12 makan lagi, nyaur makan malam. Jam 3 makan lagi sahur. Wah, itu sudah termasuk riba kebanyakan. Biasanya kalau tidak puasa makannya cuma 3 kali. Lah ini karena puasa malah makan 4 kali, riba itu. Termasuk nyaurnya kelebihan. Harusnya jangan nyaur. Kalau utang jangan
nyaur. Jadi kalau utang tidur ya jangan nyaur, kalau utang makan ya jangan nyaur. Bukan berarti utang makanan di warung, wah enak iki. Sing krungu pojokan kono rada ngantuk sithik. Pasti iki cocok. Ning warung mangan ra nyaur. Utang utang yang paling akeh utange santri putra. Suka utang? Ya, suka utang. Ya, santri putra. Suka utang? Ya, santri putra. Jadi jangan tidur kecuali wala yatakallam illa fi hajah, janganlah bicara kecuali karena penting. Kalau tidak penting jangan bicara. Wala yukhalid akhadan minal khalqi illa in kanat lahu fi mukhalatah faedah. Dan jangan berkumpul dengan orang kecuali kalau memang ada faedahnya. Kalau sekiranya tidak ada faedahnya, hindari. Lebih baik duduk ngadep ngulon maca kitab. Lebih baik kamu duduk ngadep ngulon apalkan pelajaran. Lebih baik kamu duduk ngadep ngulon apalkan Quran. Lebih baik kamu ngadep ngulon apalkan semua hadis-hadisnya Nabi SAW. Itu lebih manfaat. Baca Quran, zikir, daripada kamu harus duduk sama koncomu ngobrol ke sana kemari yang tidak ada gunanya. Jangan kumpul-kumpul kecuali kalau kumpulnya itu ada faedah. Faedahnya apa? Bahas masalah kitab, musyawarah kitab, atau membahas basul masail, tidak apa-apa. Tapi kalau semua tidak ada manfaatnya, lebih baik dihindari. Ya, sekali-sekali bolehlah, sekali-sekali. Tapi jangan berkali-kali. Gitu. Ya, duduk sekali-sekali, tapi tidak berkali-kali. Kanjeng Nabi itu jarang sekali duduk kecuali kalau ada manfaatnya. Kalau kita mau meniru Nabi Muhammad SAW, ya seperti itu. Jangan terlalu banyak berkumpul dengan orang yang tidak ada faedahnya. Ya kumpul tapi sidik. Ojo sidik kumpul. Ya ngobrol tapi sidik. Ojo sidik ngobrol. Sidik ngobrol habis waktunya. Waman aksarul akla kosa kolbu, barang siapa yang banyak makan pasti hatinya akan atos, hatinya itu keras. Barang siapa yang banyak makan maka hatinya akan keras. Orang Hadramut zaman dulu dengan orang Hadramut zaman sekarang. Ini kata Al-Habib masyhur, beda. Zaman Hadramut zaman dahulu kalau keluar jenggotnya, keluar kumisnya, keluar keramatnya. Zaman sekarang sudah tidak nampak keramatnya. Apa sebabnya? Sebabnya makan nasi. Zaman dulu orang Hadramut tidak makan nasi. Orang Hadramut zaman dulu sarapan itu kurma, makan siang ya kurma, makan malam kurma. Rahasianya apa? Ini makan kurma ini sedikit tapi kekuatannya di badan luar biasa. Ini makannya sedikit itu sudah badan kuat sehingga bisa dipakai untuk ibadah dan juga bisa membuat orang itu malamnya itu kuat, melek tanpa harus badannya sakit. Karena vitamin-vitamin dari kurma itu sangat mendukung untuk kesehatan badannya. Lah sekarang setelah makan nasi beda. Jadi nasi itu banyak tapi tidak berkualitas. Jadi cuman memperberat badan. Badannya jadi berat, ibadahnya jadi berkurang, dan kalau dipaksakan sedikit sakit. Kalau dipaksakan sedikit mesti sakit. Akhirnya keramatnya gak batik muncul. Kata Habib masyhur gitu. Orang dulu tidak ada, Hadramut tidak ada makan nasi. Gak kenal nasi. Memang tidak kenal sama nasi. Sarapan ya kurma, makan siang ya kurma, makan malam ya kurma. Dan orang Hadramut itu kalau tidak waktunya makan, tidak makan. Jadi sarapan ya waktunya, ada waktunya. Setelah itu ya tidak makan. Ya tidak makan apa-apa. Kalau kita bertamu ke sana di waktu yang tidak waktunya sarapan, bukan waktunya makan siang, bukan waktunya makan malam, ya tidak ada suguhan apa-apa. Paling-paling cuman air putih. Kopi tidak ada, air putih tak.
Sehingga orang sana hidupnya teratur dulu. Sekarang sudah banyak habaib yang datang ke Jawa, pulang ke Hadramut bawa nasi. Di sini makannya nasi, bawa ke Hadramut makan nasi. Sekarang sudah tidak ada orang Hadramut yang tidak makan nasi, semuanya makan nasi. Tidak ada yang makan kurma lagi, tidak doyan. Masuk sarapan kurma tok, tidak doyan. Akhirnya menjadikan badannya itu berat untuk ibadah. Sebetulnya kurma itu bagus, walaupun cuma sedikit porsinya, tapi vitaminnya komplit. Itu orang dulu, ya. Jadi itu yang membuat waman aktsarul akla kosa kolbu. Barang siapa yang banyak makan, pasti hatinya akan menjadi keras. Wasakulat jawarihu anil ibadah, dan anggota badannya menjadi berat untuk ibadah. Wa kathratul akli yad'u ila kathratin naumi wal kalam. Orang yang banyak makan pasti akan memperbanyak tidur dan banyak omong. Nek poso kan gak patek ngomong tuh. Apa ngomong wegah kan? Soalnya lapar. Jajan ndak poso. Waduh, kudu-kudu ngomong. Tapi kalau sudah puasa mau harus Kang Jagong ngerasakno jagung Kang. Ngerasakno ngeleh tidak kuat rasane. Mau ngobrol sudah wegah. Dan yang diajak ngobrol juga wegah karena bau mulutnya ndak enak. Jadi orang yang banyak makan akan menjadikan orang itu banyak tidur dan banyak omong. Wal murid idza katsura naumu wa kalamu syarat iradatuhu suratan la haqiqah. Seorang yang menginginkan derajat yang tinggi di akhirat, kepingin selamat di akhirat, kalau sudah banyak bicara, kalau sudah banyak tidur, maka keinginannya itu bohong, hanya surah, hanya gambar tanpa hakikat. Hanya omong kosong. Bohong belaka. Saya kepingin dapat, itu cuma omong kosong. Buktinya banyak tidur dan banyak omong. Kalau orang itu memang sungguh-sungguh menginginkan derajat yang tinggi di akhirat, orang yang betul-betul kepingin di akhiratnya selamat, dia pasti akan mengurangi ngobrol dan pasti akan mengurangi tidur. Ngomongnya wake, turune, waduh angel digugah. Kalau sudah tidur, ya Allah, ngalah-ngalahi kerbau. Walau makan, ya naudzubillah min dzalik, masya Allah, kabeh dintekno kabeh, makannya banyak, ngomongnya akeh, tidurnya banyak. Katanya kepingin jadi orang yang dekat dengan Allah, itu bohong, omong kosong, surah la haqiqah. Wa fil hadis ma malabnu adama wi'an syarran min badne. Di dalam hadis dikatakan tidak ada tempat yang jelek untuk dikebei seperti perut. Kamar mandi kamu kebei, bagus. Dompet kamu kebei, bagus. Dompet, bei duit, bagus. Hanya satu yang tidak baik dikebei, apa? Perut. Kalau sudah perut dibei ini tidak bagus. Ya, apalagi kalau buka puasa, masya Allah, dibei, wes. Yang namanya sholat tarawih itu segini dong. Sholat tarawih, apalagi surat-suratannya panjang sedikit, ndelosor tenan. Langsung sujud tersungkur dan tidak bangun lagi. Kenapa? Saya juga dulu pernah di pondok. Di sini kan cuma 1 juz. Habib Umar 1 juz setengah. 1 juz setengah, sehingga tanggal 17 itu khatam. Tanggal 17, tanggal 18 itu sudah khatam. Setiap malamnya 1 juz setengah di pondok Darul Mustafa Tarim. Nah, di situ pengalaman saya pernah buka pertama kali, belum tahu buka itu langsung kita namanya juga lapar, makan terlalu banyak. Subhanallah, waktunya tarawih ndak kroso, moro-moro sujud. Padahal habis durung sujud, saya yang sujud duluan. Seluruh belek ngorok udah. Subhanallah. Bendol ndasku kebentuk. Lah ya, bawa gladuk tidur.
saking tidak kuat. Karena apa? Terlalu banyak makan. Akhirnya sejak saat itu pengalaman buat saya, kalau buka tidak mau saya. Tidak mau buka. Bukanya setelah tarawih. Jadi kalau buka cuma kurma sudah. Makan kurma sudah. Nunggu sampai maghrib, sampai isya sholat tarawih kuat itu. Berapa juz saja siap. Setelah itu baru buka. Setelah itu baru makan. Enak, enteng. Nah, kalau sudah makannya tidak kuat, tarawih tidak kuat, ngantuk, tidak nikmat akhirnya. Tidak ada tempat yang dibei jelek seperti perut. Hasiba ibnu Adam lukaimatun yukim nasulbuh, sebetulnya sedikit aja sudah cukup, tapi yang berkualitas. Makan itu sedikit, tapi yang berkualitas, vitaminnya banyak, proteinnya tinggi, itu maksudnya. Jangan terlalu banyak makan, tapi orang tidak ada vitaminnya, tidak ada kualitasnya, tidak ada proteinnya, jangan. Protein itu murah kok, tidak harus yang mahal. Tahu tempe itu protein, tinggi itu proteinnya, murah. Jangan semuanya serba karbohidrat, tahu. Biasanya anak-anak kan kalau makan itu pakai apa jenenge? Bakwan. Apa jenenge? Bakwan, gorengan itu. Gorengan bakwan. Lu itu bakwan karbohidrat. Sik ditambahi mie ya karbohidrat. Sik ditambahi lagi nasi ya karbohidrat. Mana protein, mana vitamin, mana sayur, ndak ono. Jadi semuanya tiga-tiganya itu memberatkan badan semua. Nasinya sudah berat, ditambah mie-nya berat, sik ditambah lagi bakwannya berat lagi. Itu karbohidrat kabeh. Terbuat dari apa itu bakwan? Dari tepung. Tepungnya karbohidrat podo. Harusnya itu seimbang. Jadi yang makan itu ojo akeh karbohidrat, nasinya tidak usah banyak, sayurnya yang banyak, lauknya sedikit, sudah cukup. Minum air, kalau ada ya teh, kalau tidak ada air biasa sudah cukup. Itu sudah kuat sebetulnya ke badan, sehat. Ya, sehat. Tapi kalau udah makannya makan mie itu karbohidrat, bukan vitamin. Ditambah lagi bakwannya ya karbohidrat, tambah lagi nasi, karbohidrat kabeh. Lemes nang awak. Ya, diatur ya. Fa in kana la mahala, maka jika tidak mungkin tidak, wa thuluthun li ta'ame wa thuluthun li syarabe wa thuluthun li nafase. Maka kalau tidak bisa, tidak harus makan. Kalau memang harus makan ya sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Nah, ini insya Allah enteng kita beribadah. Subhanallah ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Nabi yang sempurna. Sampai masalah makan pun diatur oleh hadisnya Nabi SAW. Masalah makan ditoto. Apa ada agama di dunia selain Islam yang mengajarkan sampai masalah makan? Sampai masalah tidur ditoto. Kalau tidur begini, kalau masuk kamar mandi, ini agama yang luar biasa, menambah kita keyakinan kita kepada Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah kekuatan iman kita. Semoga kita dipanjangkan umur, sehat walafiat, dan diberi kekuatan ibadah yang semaksimal mungkin, sehingga di akhirat nanti kita tidak akan kecewa, tidak akan getun, diberi oleh Allah surga bersama Rasulullah SAW, ridha Allah, amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.